Setelah timnas Indonesia layak ke Piala Asia 2023, Sintayong menyenaraikan 5 pemain untuk pemain naturalisasi, dan inilah generasi emas timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ayo kita semak info ini. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga Anda berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi apabila kita melihat tentang prestasi pasukan timnas Indonesia, sungguh membanggakan ya guys. Lagi-lagi apabila pasukan timnas Indonesia telah berjaya layak ke Piala Asia 2023. Jadi ini menunjukkan dari segi kepimpinan yang dipimpin oleh pelatih yaitu Sintayong sangat luar biasa guys. Jadi apabila Indonesia layak ke Piala Asia 2023 nih guys, dia telah mengatur langkah ya untuk bagaimana memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia. Jadi di sini ada 5 pemain naturalisasi ya untuk pasukan timnas Indonesia siap untuk berlaga di ajang Piala Asia 2023 nanti guys. Jadi ayo kita semak siapakah pemain-pemain dalam menguatkan pasukan timnas Indonesia tu, dan ini mungkin juga boleh dijadikan sebagai panduan bagi pasukan Harimau Malaya ya. Sebab kedua-dua negara kita nih guys, Malaysia dan Indonesia nih masing-masing dengan dia punya jurulatih berasal daripada Korea guys. Kalau di Indonesia Sintayong kan, di Malaysia dari Korea juga, dan yang bagusnya itu apabila kedua-dua negara kita ni lolos ya untuk layak ke Piala Asia. Jadi ayo kita tengok tajuk yang akan saya react ni, kuda hitam. 5 pemain naturalisasi siap. Inilah generasi emas timnas Indonesia di Piala Asia 2023, dan ini video dari channel GL News ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support ini channel GL News sebab banyak info-info yang menarik di channelnya. Jadi ayo kita semak bagaimanakah strategi Sintayong ya, dan juga siapakah pemain-pemain untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia nih guys, yaitu pemain naturalisasi ini. Siapa-siapa tuh? Yuk sama-sama kita semak video ini. Oke, GL News. Oh, Sintayong. Dia balik baru nih guys di bandara. Ya, setelah menunggu 15 tahun lamanya saat terakhir lagu Indonesia Raya ya, dia balik dengan rombongan. Ayo guys, kita semak, kita dengar dengan teliti sambil ngopi. kali Indonesia bermain di Piala Asia pada tahun 2007, pelatih asal Korea Sintayong akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia untuk meraih mimpi mereka kembali untuk berkiprah di kompetisi terbesar di Asia tersebut. Timnas kita akan bermain di Piala Asia 2023, tapi tunggu, sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah yang nantinya akan bermain di Piala Asia, akankah Indonesia bisa bersaing? Pernyataan itu dijawab dengan optimis tinggi oleh Sintayong yang menilai jika timnas Indonesia akan semakin kuat di Piala Asia nantinya. Nah, itu dia punya strategi. Keyakinan Sintayong ya sangat tinggi dalam memimpin pasukan timnas Indonesia ini. Kemenangan atas Nepal 7-0 di matchday ketiga babak kualifikasi Piala Asia di Kuwait berhasil memastikan timnas Indonesia lolos sebagai runner-up di bawah Yordania dengan 6 poin. 6 poin itu sendiri didapatkan setelah Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan menghadapi tim tuan rumah Kuwait dan juga Nepal. Sedangkan menghadapi Yordania, Indonesia harus kalah tipis dengan skor 1-0. Cuma yang baru-baru nih menentang Nepal nih yang saya tengok, percubaan tuh lebih daripada 20 ya
percubaan, tetapi yang berjaya masuk dalam gawang gol 7 jaringan saja. Tapi nampak di sini dari segi corak permainan pasukan timnas Indonesia memang teratur lah guys. Oh, macam tu. Nah, ini yang disoroti dunia ini juga apa nih, kelab Eropa yang tinggi tadi tuh. Keberhasilan tim nasional Indonesia tentu membuktikan jika timnas memiliki kekuatan untuk bisa bersaing di Asia. Tapi tunggu, bertanding di Piala Asia tentu tak akan sama dengan babak kualifikasi. Pasalnya, Indonesia akan bermain menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat. Di mana hal itu tergambar tak kalah Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA terendah dari kontestan lainnya yang akan bertanding di Piala Asia, di mana tercatat saat ini Indonesia berada di peringkat 155 FIFA dengan tim terendah kedua lainnya adalah Malaysia yang berada di peringkat 147. Ya, melihat kenyataan tersebut, akankah membuat Indonesia pada akhirnya gentar? Sintayong sepertinya tak berpikir sedemikian. Ia justru optimis jika Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nantinya, di mana ia mengaku jika tim ini belum maksimal dan akan jauh lebih baik di tahun selanjutnya. Kami akan membangun tim yang lebih kuat dan menunjukkannya di Piala Asia. Dengan keberhasilan lolos kualifikasi kali ini, kami akan melangkah lebih jauh dan menjadi tim yang lebih kuat. Kami akan siap untuk menunjukkan kekuatan kami tahun depan di kompetisi ini. Ucap Sintayong dikutip dari dia pun yakin guys. Yakin untuk memperkuatkan kekuatan pasukan timnas Indonesia nih. Tapi ini pemain naturalisasi nih. Ucapan Sintayong untuk mengatakan jika tim ini akan semakin kuat di tahun depan sendiri bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika di babak kualifikasi ini Indonesia belum bisa menggunakan beberapa pemain keturunan yang bermain di Eropa, maka di tahun depan hampir dipastikan nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Patinama akan bergabung dan bermain ke skuad Indonesia. Belum lagi Egy yang diharapkan telah sembuh dari cedera. Kekuatan timnas jelas akan meningkat, dan itu mengapa Sintayong yakin jika timnas akan lebih kuat di Piala Asia nantinya. Itu rencananya. Dengan melihat nama-nama baru yang bisa main di Piala Asia tahun depan, ditambah dengan skuad yang tampil apik di babak kualifikasi beberapa waktu yang silam, Indonesia jelas bakal memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Di pos kiper, Nadio kami rasa sudah cukup membuktikan kualitasnya. Kemudian di central defender, masuknya Jordi Amat akan menambah kekuatan yang sebelumnya diisi oleh Fahrudin, Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho. Fullback kanan, Asnawi akan memiliki pengganti yang berkualitas dalam diri Sandy Walsh, sedangkan Arhan juga bisa bergantian dengan Patinama untuk posisi tersebut. Di bagian gelandang, Mark Locke, Kambuaya dan Irianto jelas akan menjadi opsi utama Sintayong dengan tambahan kekuatan pemain muda yang diharapkan akan semakin matang di tahun depan. Marcelino Ferdinand, sedangkan di lini serang Sadil, Piton dan Egy akan menjadi mesin utama, di mana diharapkan Indonesia bisa mendapatkan mesin gol yang mematikan yang selama ini menjadi kendala seperti yang dikatakan oleh sang pelatih Sintayong. Sementara itu di babak undian grup Piala Asia nantinya, dengan posisi Indonesia yang berada di peringkat terbawah ranking FIFA, Indonesia dipastikan akan menempati pot keempat. Sebelum melakukan pengundian, AFC memang akan lebih dahulu melakukan penentuan pot yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Pot 1 berisikan 8 negara dengan peringkat FIFA tertinggi. Kemudian pot 2, 3, dan 4 pun mengikuti berdasarkan peringkat. Ini tentu akan membuat Indonesia bertemu tim-tim favorit, tapi itu tak berarti Indonesia tak bisa berbicara banyak di Piala Asia nantinya. Oke. So guys, demikianlah info yang kita terima tadi, kita dengar berkaitan dengan bagaimana rencana Sintayong untuk memimpin pasukan timnas Indonesia. Jadi kalau saya tengok dari segi kepimpinan dan juga keyakinan Sintayong dalam membawa pasukan timnas Indonesia ni memang tidak ada masalah, sebab dari segi dia punya kemahiran dan juga pengalaman-pengalaman sebelum ni telah ternyata membawa banyak kelab-kelab yang di bawah kendaliannya memang berada di tempat yang terbaik lah kebanyakannya. Dan apabila Sintayong mengambil langkah, mengatur langkah untuk membawa ataupun meletakkan pemain naturalisasi ini
untuk pasukan timnas Indonesia. Ini adalah satu lagi kekuatan untuk menguatkan lagi pasukan timnas Indonesia nih, dan kemahiran pemain-pemain seumpama ini memang jauh berbeza. Dia punya cara dan juga pengalaman bermain di tempat-tempat yang lain itu dibawa pada pasukan timnas Indonesia, dan ini boleh menjadikan pasukan timnas Indonesia ini lebih cemerlang di masa akan datang. Jadi dengan keyakinan yang dibawa oleh Sintayong ni, saya yakin dan percaya pasukan timnas Indonesia ni pasti akan menjadi satu pasukan yang kuat di masa akan datang, dan dengan kemampuan pemain-pemain pasukan timnas Indonesia ni yang begitu berbakat dan juga telah mendapat banyak kejuaraan-kejuaraan sepanjang mereka mengikuti perlawanan itu, telah terbukti di situ dari segi teknik dan juga skill yang dorang miliki ni bukan calang-calang juga. Jadi itu saja guys, kita sebagai peminat bola sepak ni doakanlah agar pasukan timnas Indonesia ni sentiasa cemerlang di masa akan mendatang. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komenlah di bawah. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.